sini ada mereka sebutkan anehnya dalam kitab Injil bahwasanya Yesus itu punya bapak namanya Yusuf An-Najjar. Kemudian mereka menyebutkan tentang nasab Yesus ya. Ada Injil Matta, ada Akhbar al-Ayyam al-Awwal, ada Injil Lukas. Jadi 3 versi. Ternyata dalam versi Injil Matius ya, Nabi Isa itu nasabnya sampai kepada Nabi Daud. Semuanya berusaha menyampaikan nasabnya sampai Nabi Daud. Karena orang Yahudi meyakini Nabi terakhir harus dari keturunan siapa? Nabi Daud alaihissalam. Dan Yusuf An-Najjar ini dari keturunan Nabi Daud. Maka mereka pun menuliskan nasabnya. Ternyata kalau di Injil Matius coba, Yesus bin Yusuf. Bin siapa? Bin Yusuf An-Najjar. Bin sampai bin Daud. Ternyata ada 32 bapak. Dari Nabi Isa sampai Nabi Daud ada berapa bapak? 32 bapak. Versi dari Akhbar al-Ayyam al-Awwal, Yusuf seterusnya sampai Nabi Daud cuma sekitar 23 bapak. Satunya 30, satunya berapa? 23. Injil Lukas dari Yusuf bapaknya Nabi Isa sampai Nabi Daud ada 43 bapak. Ini dalam Alkitab saja ada khilaf yang luar biasa. Jadi ada yang bilang bapaknya dari Yusuf sampai Nabi Daud 32. Ada yang 22, ada yang 42. Beda 10-10. Antum kira antara 20 dengan 40, 20 bapak itu tidak sedikit, itu banyak itu. Beda 10 bapak saja sangat banyak. Antara Injil Matius dengan Injil Lukas, Injil Matius mengatakan bapaknya ada 32 sampai ke Nabi Daud. Injil Lukas mengatakan bapaknya ada 42 sampai Nabi Daud alaihissalam. Ini kontradiksi. Dan ini tidak benar. Kenapa? Karena dalam aturan Bani Israel mereka ada 12 asbat. Mereka 12 asbat. Jadi 12, jadi kan Nabi Yakub alaihissalam, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Siapa Bani Israel? Bani Israel itu semuanya keturunan siapa? Yakub. Yakub itulah Israel. Anak-anaknya semua disebut dengan Bani Israel. Dan mereka ada 12 orang, Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf Binyamin satu ibu, kemudian 10-nya dari ibu yang berbeda. Dari 12 orang ini, Yusuf dan saudara-saudaranya, lahirlah suku-suku. Dan dalam peraturan mereka, satu suku harus menikah di antara mereka saja, tidak boleh nikah dengan suku yang lain. Paham? Sukunya Yusuf tidak boleh nikah dengan sukunya Binyamin, tidak boleh nikah dengan sukunya Yahuda. Ternyata kalau ditelusuri, Maryam itu Maryam ibunya Nabi Isa itu bukan dari keturunan Daud, dia dari suku Yahuda kalau enggak salah. Dari suku apa? Yahuda atau dari suku Harun, saya lupa. Intinya bukan sukunya Yusuf An-Najjar. Jadi secara aturan Bani Israel pun Maryam tidak boleh nikah dengan Yusuf An-Najjar karena Yusuf An-Najjar dari keturunan Daud, Maryam dari keturunan suku yang lain. Ini yang satu ya. Yang kedua, kalau kita benarkan ini, berarti tidak ada keistimewaan Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa anaknya Yusuf An-Najjar. Paham? Islam tidak. Isa lahir tanpa bapak, mukjizat. Jadi sebenarnya Islam lebih memuliakan Nabi Isa alaihissalam dari dua sisi, tidak terdapat dalam Injil. Pertama, Nabi Isa berbicara waktu kecil, itu tidak ada dalam Injil. Yang kedua, Nabi Isa dalam Al-Quran lahir tanpa apa? Bapak. Kalau mereka ada bapaknya, bahkan ada nasabnya, cuma ada khilaf dalam nasabnya. Ya. Lihat, kalau kalau Injil Matta, Yusuf bin Yakub, bapaknya Nabi Isa namanya Yusuf bin Yakub. Dalam Injil itu Matta maksudnya Injil Matius. Dalam Injil Lukas, Yusuf bin Hali. Kakeknya saja sudah beda. Kakek pertama sudah beda. Nyok yang bikin Injil itu ngantuk kali, makanya sampai bisa beda-beda banyak kayak gini, gimana ya? Jadi para hadirin Allah Subhanahu wa taala,